Shalom, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Percaya bersama Yesus pasti luar biasa, bukan? Amin ya. Senang bisa berjumpa lagi dalam ibadah online pada saat pagi hari ini. Walaupun di rumah masing-masing, percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah bisa dibatasi, ya. Apalagi hanya dibatasi oleh ruang. Tidak bisa ya. Di mana saja ketika kita menyerukan nama Tuhan Yesus dan firman Tuhan berkata 2 atau 3 orang berkumpul ya. Saat ini kita kan daring ya. Lebih dari 2 atau 3 orang berkumpul, maka Yesus ada di tengah-tengah kita. Ya, baik, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan tema hidup yang menjadi berkat, ya. Bukan sebaliknya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kembali kami datang kepadamu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus yang menolong kami supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi hati Tuhan bagi kami, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama katakan, amin. Kita akan membaca di dalam Galatia 6 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik, menjadi berkat kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Apakah kehidupan adik-adik, apa yang dilakukan oleh adik-adik itu selalu baik dan menjadi berkat bagi orang lain? Kalau belum, kita akan belajar firman Tuhan pada saat pagi hari ini, supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, banyak orang berpikir bahwa Tisas flower itu adalah sejenis bunga. Kenapa? Karena ada kata flower. Flower kan artinya bunga. Padahal Tisas flower dalam bahasa Latinnya, Palingenia longicauda, adalah suatu spesies serangga purba. Spesies serangga ini diperkirakan sudah ada atau berasal dari 200 juta tahun yang lalu. Dan salah satu tempat munculnya serangga ini itu ada di Tisa River. Dan Tisa River atau Sungai Tisa itu adalah salah satu suaka ya. Adik-adik tahu ya, suaka itu adalah tempat perlindungan terakhir di mana setiap tahun serangga tersebut, Tisas flower itu, muncul dalam jumlah yang sangat besar. Ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Hal tersebut merupakan sebuah tontonan yang langka. Wedding dance di atas sungai Tisa. Apa itu wedding dance? Wedding dance atau tarian perkawinan adalah ketika serangga Tisas flower itu berpasang-pasangan dan mereka terbang di atas sungai Tisa seolah-olah mereka sedang menari, dan jumlahnya itu sangat banyak sekali. Dan ini menjadi tontonan yang langka, yang unik bagi mereka orang-orang atau turis yang mereka sengaja datang ke sungai Tisa itu untuk menyaksikan hal tersebut. Dan hal tersebut terjadi itu hanya beberapa hari di bulan Juni setiap tahunnya, bahkan tidak setiap tahun. Jadi Tisas flower serangga tersebut lahir, kawin, dan mati. Kalau menurut adik-adik, mereka bertahan hidup berapa lama? Sejak menetas, dan kemudian mereka besar, mereka kawin, dan mereka mati. Hanya 3 jam.
Dan selama 3 jam, segalanya akan berakhir. Hidup Tisas Flower itu sangat-sangat singkat. Cuma 3 jam, ya. Dan serangga jenis ini tidak mempunyai mulut, jadi mereka hidup bukan untuk makan, jadi mereka hanya untuk kawin, ya, dan lalu mati. Hidup yang sangat singkat, tapi sangat indah. Ini benar-benar sebuah pemandangan yang langka, yang susah untuk diceritakan, hanya melalui gambar atau kata-kata yang Om Sugi sampaikan. Sangatlah menarik untuk menyaksikan fenomena tersebut, yang merupakan salah satu fenomena terindah yang hanya berlangsung selama 5 hari di bulan Juni, dan tidak setiap tahun. Ribuan serangga, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu Tisas Flower terbang dengan semangatnya memenuhi seluruh sungai. Serangga Palingenia longicauda ini merupakan salah satu serangga mayfly, ya, jadi lalat capung, ya, modelnya seperti capung yang terbesar di Eropa, ya. Dan jenis serangga jantan panjangnya itu bisa mencapai 12 cm, ya, dari kepala sampai ekor. Dan serangga ini berada pada masa larva, jadi ketika menetas jadi larva, ya, seperti uger-uger itu, hidup di sungai itu 3 tahun. Dan selama 3 tahun larva tersebut berada di dasar sungai. Tetapi masa hidupnya sangat singkat, hanya 3 jam. Di dasar sungai 3 tahun, tetapi ketika mereka sudah mulai menjadi Tisas Flower, dalam waktu 3 jam menjadi dewasa. Mereka hidupnya cuma 3 jam ketika mulai terbang di atas sungai Tisa. Begitu lahir mereka tumbuh dewasa, berpasang-pasangan, menari di atas sungai Tisa, kemudian mati. Serangga ini mempunyai sayap yang unik, ya, sayap mereka akan berganti kulit setelah mencapai fungsi utamanya. Tisas Flower tumbuh dewasa hanya 1 kali. Dan di saat pertengahan bulan Juni pada pukul jam 5 hingga jam 6 sore, mereka akan menari-nari di atas sungai dalam kelompok yang besar. Kemudian mereka akan berganti kulit di atas pohon, di tanah, atau dimanapun tempat yang mereka hinggapi. Fenomena tersebut dikenal dengan nama Tisas blooming atau pemekaran tisa. Nah, setelah mereka tumbuh dewasa secara penuh, ya, setelah beberapa detik mereka berganti kulit. Serangga jantan hanya memiliki beberapa jam saja untuk menemukan betina, ya, Tisas Flower betina, pasangan mereka, dan berpasangan sebelum mereka mati. Ya, setelah mereka berpasangan atau kawin, serangga betina terbang menyusuri sungai untuk memastikan apakah telurnya sudah berada di dalam sungai dan jatuh ke dalam sungai. Kemudian telur tersebut akan menjadi larva dan dalam waktu 45 hari dan akan menetas setelah 3 tahun. Serangga ini merupakan serangga yang sensitif dengan polusi. Jadi jika mereka berada di sebuah sungai, pastilah sungai tersebut merupakan sungai yang bersih. Di samping sebagai indikator lingkungan, serangga ini juga makanan yang bagus, yang bergizi buat ikan, sehingga beberapa pemancing menggunakan serangga itu sebagai umpan pada pancing mereka. Dan ikan yang sudah memakan serangga atau Tisas Flower yang jatuh ke sungai itu akan menjadi ikan-ikan yang sehat, gemuk, dan besar. Nah, saat ini serangga Tisas Flower atau Palingenia longicauda itu sudah punah di beberapa negara Eropa dan hanya bisa ditemui di Serbia dan Hungaria. Adik-adik, apa yang dapat kita pelajari dari serangga Tisas Flower yang baru saja kita dengar? Dalam waktu 3 jam, Tisas Flower dapat membawa pengaruh yang besar dan menjadi berkat bagi makhluk hidup di sekitarnya. Jadi yang pertama, The Wedding Dance di atas sungai Tisa. Banyak turis yang datang hanya untuk menyaksikan tarian perkawinan yang begitu memukau. Sangat menghibur turis,
mereka mengambil foto, mengambil gambar, bahkan video, dan itu sangat menyenangkan hati para pelancong atau turis yang datang khusus untuk menyaksikan tarian tersebut. Dan yang kedua, mereka menjadi umpan bagi ikan-ikan yang ada di sungai Tisa. Mereka menjadi makanan sehingga ikan yang ada di sungai Tisa ini adalah ikan-ikan yang gemuk, yang sehat. Dan serangga ini merupakan serangga yang sensitif dengan polusi. Jadi mereka, ketika mereka berada di satu tempat, di sebuah sungai contohnya, pasti sungai ini merupakan sungai yang bersih. Adik-adik, kita bisa belajar bahwa kehadiran Tisa's Flower itu menjadi berkat bagi pelancong, bagi sungai, bagi ikan. Biarlah hidup kita boleh menjadi berkat bagi siapa saja yang ada di sekitar kita. Yesus hadir di berbagai tempat menjadi berkat bagi orang lain yang sedia, yang mau percaya dan menundukkan diri kepada Dia. Sebagai orang percaya kepada Kristus, kita semua diajarkan untuk juga menjadi berkat bagi sesama yang ada di sekitar kita. Menjadi berkat tidak harus melakukan hal-hal yang luar biasa, yang ajaib, ya, mujizat, seperti yang telah Tuhan Yesus Kristus lakukan. Tetapi melalui perkara-perkara sederhana yang dapat kita lakukan sehari-hari. Ucapan dan tindakan kita dapat menjadi penghiburan bagi orang lain yang sedang berduka cita, yang lagi bersedih. Kita mengunjungi orang-orang yang membutuhkan penghiburan, dan kita boleh menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang lemah karena mereka sakit. Doa kita bisa menjadi kekuatan yang membangkitkan semangat, membangkitkan gairah bagi orang-orang yang sedang mengalami pergumulan, mengalami masalah. Hidup kita akan menjadi berarti ketika orang lain merasakan berkat atas kehadiran kita. Sekali lagi, berkat yang Om Sugi sampaikan itu bukan saja berupa materi ya, ataupun uang, tetapi juga dalam bentuk perkataan dan tindakan kita sehari-hari. Marilah kita hidup menjadi berkat bagi orang lain. Hidup bermakna ketika menjadi berkat bagi sesama. Demikian renungan pada pagi hari ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan selanjutnya, mulai saat ini, Roh Kudus akan memimpin kita. Biarlah kita semua boleh menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami adalah orang-orang yang terpanggil menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan. Kami adalah terang Kristus. Kami akan pergi menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kami berada. Terima kasih Roh Kudus menolong kami semua, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.